aku just terus kita nanti disclaimer dulu ini kita bakal belajar bareng ya teman-teman. Aku nggak bermaksud untuk menggurui tapi kita pengen belajar bareng. Kita kita diskusi kalau misal nanti ada yang keliru atau memang ada interupsi langsung aja boleh open mic ya teman-teman semua. Tuh. Nanti di sini sistemnya aku pertama itu ngejelasin dulu materinya kurang lebih. Cuman memang agak aku singkat karena supaya mempermudah teman-teman untuk mengerti bahasanya. Habis itu nanti bagi orangnya cuman mungkin cek cek kok unstable. Oke. Udah aku bagi-bagi study case-nya nanti bakal dijadiin per kelompok ya. Aku izin mulai. Udah kelihatan bagian satu belum teman-teman? Udah Kak. Udah, Kak. Oke. Oke. Em, yang pertama, apa itu artificial intelligence? Artificial intelligence itu teknologi yang memungkinkan komputer berpikir dan mengambil keputusan seperti manusia. AI belajar dari data bukan sepenuhnya dari pengalaman seperti manusia. Karena kan kita sebagai manusia tuh kita belajar dulu dari pengalaman kan. Banyaknya memang kita belajar dari pengalaman. Nah, kalau AI itu tuh mereka lebih banyak belajar tuh dari data. Makanya kenapa kalau misal datanya lebih kompleks, lebih detail, lebih lengkap, AI-nya juga outputnya akan semakin bagus. Terus juga ada contoh penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari, yaitu rekomendasi video TikTok berdasarkan kebiasaan pengguna. Makanya teman-teman kalau misal ini contohnya aja ya teman-teman ya, algoritma TikTok itu kan mengikuti apa yang teman-teman suka kan. Misalkan teman-teman tuh lagi nge-like akhir-akhir ini itu tentang makanan. Nah, beberapa hari kemudian ataupun selanjutnya bakal keluar tuh seringnya makanan, seringnya apapun itu yang kalian suka tuh. Ini sejarah singkatnya aja teman-teman. Dimulainya itu di 1950-an di 56. Konsep AI pertama kali itu diperkenalkan di Dartmouth Conference. Itu tuh di Amerika teman-teman. Jadi di situ tuh baru dibuat konsepnya aja karena kan memang masih terbatas di karena kan belum semodern sekarang. Lalu eh, eh, lalu oh ya. Lalu di 90-an, komputer itu hanya bisa menjalankan perintah sederhana seperti bermain catur. Di tahun segitu kan juga belum termasuk apa ya, terlalu maju banget kayak sekarang yang semuanya tuh serba bisa, semua tuh serba ada gitu kan. Nah, baru di tahun 2000-an nih udah mulai maju kayak munculnya itu ada Google Translate gitu. Nah, di 2018 ChatGPT itu udah mulai keluar namun belum sepopuler sekarang memang. Baru populer itu di 2022 ChatGPT. ChatGPT itu kayak chatbot yang bisa nulis, diskusi, nerjemahin, bahkan teman-teman tuh bisa bantu analisis di situ. Itu didukung sama teknologi namanya machine learning dan natural language processing atau NLP. Nah, ada juga namanya Turing test. Mungkin teman-teman pernah dengar dari dosen pernah ngomong namanya Turing test. Turing test ini tuh kayak tes dari Alan Turing di tahun 1950-an. Jadi dia tuh kayak mikir dia mesin tuh bisa berpikir kayak manusia nggak sih mesin tuh bisa berpikir dan ngomong kayak manusia nggak sih, makanya dinamain Turing Test. Turing Test tuh kayak dia tuh pengen buat tes di mana AI itu apa ya kayak setidaknya tuh kayak bisa setara ngomongnya kayak manusia. Kalau misal pas kita ngomong sama AI ternyata kita tuh nggak tahu bahwa lawan bicara kita tuh adalah AI, berarti dia udah lulus dari Turing Test tersebut gitu. Tujuan dari tes ini supaya ngelihat apakah memang AI itu sudah hampir setara kayak manusia cara ngomongnya atau cara berpikirnya gitu. Ada tiga cara belajar AI, yaitu yang pertama supervised learning. Supervised learning itu adalah ketika AI belajar dari data yang sudah diberi label. Contohnya itu visual wajah pengguna yang sudah diberi label sebagai pemilik perangkat. Lalu ID otomatis perangkat terbuka. Ini tuh teman-teman pakai di
screen ataupun fingerprint ya, finger itu atau Face ID ketika di HP teman-teman semua. Jadi ini supervised learning. Terus ada lagi namanya unsupervised learning. AI mencari pola dalam data tanpa label. Iya, nggak ngasih tanda gitu. Kita nggak AI membuat rekomendasi lagu di Spotify kalian menjadi seperti apa. Makanya kan kadang dari rekomendasi lagu-lagu itu kayak ada playlist baru, playlist baru. Nah, itu termasuk bagian dari unsupervised learning dari AI gitu. Terus yang ketiga ada reinforcement reinforcement learning. Ya, ya, reinforcement learning. AI belajar melalui sistem reward and punishment. Ini tuh kita pernah belajar juga karena kita kan sebagai seorang calon guru ya teman-teman kan di mata kuliah learning teori. Seperti manusia belajar dari pengalaman, AI juga bisa teman-teman. Mereka belajar melalui pengalaman gitu. Misalkan seperti ini contohnya. AI di mobil self-driving belajar dari trial and error. Jika berhenti di lampu merah mendapatkan reward, jika hampir menabrak mendapatkan penalti. Lama-lama AI itu jadi lebih aman. Memang sekarang kan self-driving juga masih apa ya proses kan kalau nggak salah tuh dari merek Tesla teman-teman pernah dengar gitu. Jadi AI itu lagi eh, berkembang. Jadi memang belum terlalu apa ya, belum terlalu menurut aku ya ini opini aku pribadi belum 100% bisa dibilang aman gitu. Karena kan namanya juga ya teman-teman ya kita aja sebagai manusia kadang suka melakukan kesalahan gitu. Apalagi kecerdasan buatan dari manusia. Ini ada perbedaan AI dengan machine learning sama AI tanpa machine learning. Singkatnya kayak gini. AI tanpa machine learning, AI ini bekerja berdasarkan aturan atau logika yang telah diprogram oleh manusia. Jadi dia tuh benar-benar statis aja gitu. Misal dia di programnya itu untuk A aja, ya udah dia nggak bakal ke B, dia nggak bakal ke C, dia nggak bakal ke D. Jadi dia tuh memang benar-benar khusus di programnya seperti itu. Ya udah dia bakal kayak gitu aja gitu. Sistem ini nggak bisa belajar sendiri. Dia tuh ngikutin instruksi aja yang udah ditetapin. Contohnya itu kayak traffic light. Ini ya nggak sih? Oh ya. Ya, ini tuh kayak lampu merah, lampu hijau di jalanan ya teman-teman. Terus kalau AI dengan machine learning, dia tuh bisa belajar dari data, mengenalin pola, dan juga ningkatin ini contohnya itu kayak TikTok. Karena dia juga belajar, dia juga apa ya, algoritmanya itu kan mengikuti data-data teman-teman kan. Tuh. Oke, dari machine learning mungkin ada yang mau ditanyain dulu nggak? Suara aku tadi jelas nggak ya? Soalnya di sini agak hujan teman-teman. Putus-putus sih, Kak. Aman ya? Putus-putus. Oh putus-putus Nino, ya? Iya, Nino, denger nggak? Oh my God. Oh iya ada yang mau. Iya. Aku mau tanya, sebenarnya aku masih belum paham yang supervised learning sama unsupervised. Yang kan kalau supervised kan dia kan pakai label, kalau yang unsupervised kan nggak ada label. Cuman tuh aku masih bingung kayak label itu maksudnya gimana sih? Itu. Oh gini. Aku boleh pakai analogi aja ya supaya agak mudah. Misalkan kamu punya gambar kucing nih di sini, tapi kucingnya itu hitam. Kamu nggak kasih nama di bawahnya ini kucing gitu. Kalau di unsupervised learning, dia tuh nggak ada nama kucingnya, nggak ada nama labelnya. Aku pada ketawa sih. Oke. Nah, terus dia tuh bakal belajar sendiri deh data yang udah kalian kasih gitu. Terus ketika kalian pengen ngetes, kalian tuh ngasih foto ataupun ngasih data lain. Misalkan kayak kalian tuh ngasih hewan anjing gitu tanpa label. Jadi dia tuh akan belajar sendiri gitu. Dia akan belajar sendiri gitu. Gitu. Cuman kalau supervised learning dia tuh memang datanya udah dikasih label. Misalkan kayak gitu kayak analogi kucing dan anjing. Jadi foto di situ tuh udah ada nama kucing. Kucing tuh seperti ini. Dia tuh punya kumis. Dia tuh telinganya segitiga. Dia tuh berbulu dan semacamnya gitu. Cuman kalau unsupervised learning dia tuh ya udah gitu. Dia tuh gak ada labelnya gitu. Nina,
Oke. Iya, siapa? Nah, jadi kalau misalnya Menjawab nggak Maria? supervise, Iya, ya. Paham, paham. Makasih ya, Nina. Nino, Oke. Iya, siapa? jadi kalau supervise learning itu yang penting dikasih nama. Iya, dikasih label sih sebenarnya. Kalau Oh, analoginya tuh kayak tadi gambar yang kucing dan anjing dikasih namanya gitu. Jadi itu udah tahu, cuman kalau unsupervised learning itu dia analisis sendiri sampai dia memang benar-benar tahu gitu. Karena kan sebelumnya kita nggak kasih label dia gitu. Nino, Analogi. terima kasih. Oke. Yang lain ada nanti bakal dilanjut ke data mining. Aman semuanya? Aman, Kak. Nino, Ya? aku mau itu lagi. Kalau berarti yang machine learning ini tuh, yang machine learning itu intinya dia bisa kayak belajar secara mandiri gitu tanpa perlu diprogram lagi gitu. Ya nggak? Betul. Cuman kalau memang nanti ada maintenance, biasanya tuh dari programmernya itu memang coding ulang ataupun apa ya, mendesain ulang atau apapun gitu. Cuman memang konsepnya itu dia tuh belajar sendiri sih memang untuk machine learning. Supaya kita tuh nggak ribet-ribet manual ngajarin dia terus gitu. Kasih. Kalau aku ada kesalahan boleh instruksi ya teman-teman ya. Kita belajar bareng-bareng kok di sini gitu. Oke, karena cek cek cek. Oke. Selanjutnya data mining dalam artificial intelligence. Data mining adalah proses menemukan pola dalam kumpulan data besar menggunakan algoritma AI. Analoginya tuh kayak gini. Teman-teman tuh pengen nyari emas nih di bongkahan pasir yang banyak. Nah, ini tuh prosesnya. Jadi kalian tuh nyari, kalian tuh ngubek-ngubek sampai kalian tuh ketemu emasnya gitu. Dari berbagai banyaknya pasir yang ada gitu, gundukan pasir. Contohnya itu perbankan menggunakan data mining untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan. Misalkan kayak ada anomali yang mencurigakan dalam transaksi tersebut gitu. Terus juga TikTok menggunakan data mining untuk memberikan rekomendasi video berdasarkan aktivitas suka video si pengguna. Jadi materi di artificial intelligence ini berkesinambungan teman-teman, berkaitan. Jadi nggak bisa berdiri sendiri gitu. Selanjutnya natural language processing. Ini aku singkat-singkat aja ya teman-teman supaya nggak membingungkan. Aman nggak kalau yang data mining kira-kira? Aman ya? Oke. Selanjutnya ada Natural Language Processing atau NLP, memungkinkan AI memahami, menginterpretasikan, dan menghasilkan bahasa manusia. Contoh aplikasinya itu chatbot yang mampu menjawab pertanyaan pelanggan. Ini tuh biasanya tuh kayak dipakai sama orang-orang yang jualan di e-commerce gitu loh teman-teman. Biasanya kan kalau di Shopee kita ngechat dulu nih, halo Kak. Nah dia tuh langsung tiba-tiba ada chat yang panjang banget. Nah itu tugas dari chatbot. Kalau misal teman-teman pengen ngobrol sama penjualnya, kalian langsung klik yang paling bawah, biasa kan kayak gitu kan. Terus ada lagi namanya Google Translate yang menerjemahkan berbagai bahasa. Analisis sentimen untuk mengetahui opini publik di media sosial. Tuh. Tapi ada tantangannya teman-teman dalam NLP ini, yaitu ambiguitas bahasa. Kata atau kalimat bisa memiliki lebih dari satu makna. Biasanya itu kayak nah, ini tuh jabatan atau bener-bener objek tubuh gitu. Kepala punya sekolah, gimana ya? Kepala sekolah dan kepala sekolah. Ya. Terus ada juga bahasa informal dan slang. AI sulit memahami kata-kata gaul atau singkatan. Makanya kita tuh sebisa mungkin ketika nge-prompt ke AI, kita tuh jangan pakai kata-kata yang kita aja yang ngerti gitu. Kecuali memang AI itu udah diprogram, AI itu udah apa ya, udah ngerti dan kebiasa dengan bahasa kita gitu. Kalau yang bahasa-bahasa gaul, misalkan kayak cius mi apa atau ris, stigma dan sebagainya mungkin
mungkin gitu. Terus ada juga kesalahan penulisan. AI harus bisa mengenali typo dan memahami maksud sebenarnya. Nah, ini bukan apa di AI doang, teman-teman. Bahkan kita sebagai manusia kan juga sering kan kayak typo itu bisa menimbulkan berbagai macam apa ya, berbagai macam masalah gitu. Bahkan jangankan typo deh, biasanya tuh yang iya, biasanya tuh yang kayak apa ya, kayak bahkan hurufnya satu di belakangnya doang itu bisa aja menimbulkan masalah gitu. Itu kalau manusia ya. Kalau di AI ya udah gitu. Mereka netral aja gitu. Kesalahan penulisan typo. Dari natural language processing ada yang mau ditanyain nggak teman-teman kira-kira? Nino, Nino, aku mau nanya, boleh nggak? Boleh Alia. Jadi kan kalau biasanya kita pakai AI kayak gitu, eh, nggak nge-copy sih, cuma nge-paraphrase aja gitu. Nah, itu biasanya kan jadi apa ya? Pas kita masukin ke Turnitin, itu kelihatan gitu kan. Maksudnya ini AI, padahal kita yang kayak udah nggak pakai AI gitu loh, gara-gara kata-kata kita yang terlalu baku. Nah, apakah itu salah satu tantangannya juga, Nino? Maaf Alia, apakah apa? Jadi kayak maksudnya itu apakah salah satu tantangan dari apa bahasa natural language processing gitu juga? Oh, oke oke oke. Kalau misal kamu parafrasenya tetap pakai AI gini, suatu esai, terus habis itu kamu minta tolong, terus habis itu kamu minta Mengasihi tolong dan telah skrip itu, skrip esai itu, skrip esai itu untuk di parafrase sama AI lainnya. Itu sama aja kan pakai AI juga kan ujung-ujungnya kan. Cuman kalau misal kamu eh pakai AI untuk esainya, untuk gambarannya, terus kamu proses sendiri parafrasenya, itu sih gimana ya aku bilangnya ya, karena memang kalau bilang akurat, memang akurat tapi enggak kan kalau batas dari NLP juga. Cek cek, aduh aku ngelek hujan, gimana nih, halo apakah suara aku kedengeran? Baru kedengaran lagi, Min. Enggak. Putus-putus. kamu ngelik Nino. Baru kedenger, maaf ya lagi hujan, Telkomsel agak ngelek. Oke, aku ulang ya. Jadi gini, itu juga menurut aku, ini opini aku ya, itu salah satu tantangan dari NLP sih menurut aku, karena memang ketika kamu parafrase pakai bahasa kamu sendiri, bisa aja dia tuh berpikir kalau itu AI. Mungkin entah itu terlalu baku ataupun itu terlalu apa ya, terlalu santai bahasanya gitu. Cuman kalau kamu pakai Turnitin itu kan juga sama aja kan, AI juga kan. Selama plagiarismenya nggak lebih dari 20%, menurutku itu masih aman sih, karena kan ketentuan plagiarisme itu kan nggak boleh lebih dari 20% gitu Alia. Thank you so much, Nino. Sama-sama. Aku ngecek show chat dulu ya sebentar. Kayak main game Nino, ini. aku mau nanya. Oh ya boleh Maria. Enggak nanya sih, sebenarnya aku mau kayak confirm aja. Jadi kalau misalnya NLP itu gimana caranya kita ngubah bahasa manusia, jadi kayak bahasa kita biar bisa dimengerti sama komputer gitu. Betul. Jadi dia tuh kayak
proses di mana ketika kita ngomong dia tuh bisa ngerti dengan bahasa kita gitu. Dari berbagai banyaknya dialog, aksen dan lain-lain. Iya, itu speech recognition sih. Iya sih, bahasa manusia gitu. Karena kan bahasa manusia itu kan banyak banget kan, gitu. Makanya dia tuh harus belajar-belajar terus. Apalagi perkembangan bahasa itu kan lumayan cepat kan. Misalkan kalau di bahasa Indonesia itu ada namanya ejaan yang disempurnakan atau EYD. 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 Gitu, Maria. Oke, Ya, makasih. Nino boleh oke. tanya Grace? nggak? Ya, Grace. Tentang yang data mining tadi masih belum paham sih. Boleh Oh, data dijelasin? mining. Iya, aku pernah sekilas dijelasin teman, katanya itu kayak main Minecraft gitu kita. Nah, tapi kayak maksudnya gimana gitu. Soalnya masih kayak bingung, yang ambigu juga gitu. Karena kan kita main game tuh kayak apa namanya emang kayak di apa namanya di apa kita mau apa namanya mengolah data gitu-gitu kan sama kayak main game Minecraft katanya. Cuman kayak maksudnya gimana gitu, boleh jelasin nggak bahasa kamu supaya mungkin aku bisa ngerti lebih ngerti lagi gitu. Mungkin ini aku. Oke. Thank you, Grace. Oke, aku mungkin pakai bahasa aku ya. Kalau mungkin bahasa mereka karena mereka seringnya lebih ke main game, jadi mereka mungkin seringnya apa ya, ngomongnya pakai bahasa game gitu ya. Nah, aku di sini gunain TikTok aja ya. Nah, dari TikTok kita proses data mining nih, kita nemuin algoritma AI itu dari data-data yang udah ada di akun kita gitu. TikTok dari berbagai macam video yang dibuat sama kreator-kreator, dibuat sama orang-orang itu. Kenapa bisa TikTok tuh ngeliatin video yang arahnya itu yang memang kita suka? Karena salah satunya adalah proses dari data mining ini. Jadi ketika kita suka video, kita suka like video atau kita suka repost video atau komentar video, nah itu selanjutnya bakal muncul-muncul kayak gitu terus. Itu proses dari data mining. Ya, Bel. Itu Nah, proses dari data mining gitu. Nino Ya, gitu Ica, ya. kenapa? Oke, Ada thank you. nambahin, Ica? Aku boleh Oh bantu ya, nambah. Grace, makasih. Boleh, boleh, Grace. Ice, woi. Oh iya, Ica. Jadi kalau data mining itu bisa dibilang dia itu kayak ini loh, kayak detektif digital gitu loh. Dia nyari-nyari pola yang tersembunyi dari data yang udah kita kasih, yang mungkin banyak banget data yang kita kasih, dia bisa cari pola yang tersembunyi. Jadi kalau misalnya contohnya nih, kalian buka Shopee atau Tokped, eh, di beranda kalian itu pasti mereka nampilin barang yang kita butuhkan itu sering banget gak sih? Nah, itu kenapa bisa gitu sih? Itu karena mereka ngintip dari pola yang udah kita kasih, pakai pakai data mining yang dibilang sama Noni tadi. Di itu bisa dibilang kayak detektif digital gitu sih. Nah, gitu. Makasih. Nah, betul. Itu juga case-nya sama banget kayak yang di TikTok. Karena dari saking banyaknya produk di Shopee, kita tuh sering beli ini, kita sering like ini. Itu munculnya itu terus. Nggak itu terus itu gitu, Grace. Ah, nge-like banget ya. Ah, gitu, Grace. Kayaknya nggak kedengeran deh. Konfirmasi dong kalau udah aku ngelanjut. Keren nggak suara aku? Halo? Dengar Nina. Kedengeran. Oke, makasih ya. Oke, makasih ya teman-teman. Ah, aku lanjut ya, izin lanjut ya teman-teman. Nanti aku bakal ada study case, cuman ini nggak terlalu sulit kok teman-teman. Ini bakal berkelompok, nggak apa-apa ya. Karena kan dari kisi-kisi UTS aku dengar bahwa itu bakal ada
bakal ada study case kan. Jadi supaya kita tuh apa ya mempersiapkan aja sih karena kan kita mau belajar bareng. Selanjutnya itu ada speech recognition. Speech recognition ini adalah teknologi yang mengubah suara manusia kayak voice type. Wait, aku ambil contohnya. Misal di remote TV, ini kan ada kayak Google Assistant gitu ya teman-teman. Ketika kalian pencet ini, terus kalian ngomong itu kan di layar TV kalian atau komputer kalian kan bakal auto tertulis ya, auto typing. Nah, itu adalah proses dari speech recognition teman-teman. Wait. Nah, ada lisin sebenarnya kemarin dosen kita belum bahas ini karena mungkin terlalu ribet ya. Ini kalian yang penting tahu aja ada 5 proses. Yang pertama itu processing audio dari kita, suara kita. Terus fitur extraction, ekstraksi ke mungkin bahasa mereka. Habis itu acoustic model, language model. Ini tuh dari bahasa mereka nih. Mereka tuh nyari dulu dari database mereka. Maksud dari omongan kamu itu apa. Baru dikasih outputnya. Nah, tantangannya dalam speech recognition itu dialek dan aksen berbeda. Karena kan apa ya? Jangankan dari komputer deh kita tuh sama manusia aja kadang suka salah paham kan kalau memang dialek berbeda kayak misal kamu kok ngomongnya nggak bisa santai, kamu kok ngomongnya kayak gini, kamu ngomongnya ngegas gitu. Terus ada kebisingan latar belakang, noise. Ada noise ini biasanya kan juga sering banget nih. Ini tuh tantangan yang paling sering nih. Terus ada homofon, kata yang terdengar sama tapi berbeda makna. Gitu. Apakah aman teman-teman suara aku? Soalnya kok di sini kayaknya aku nggak bisa ngeliat kalian ya. Aman kedengaran Aman kok. ya? Iya, Nah, terima kasih Rizga sudah konfirmasi. Ada yang mau ditanyain nggak speech recognition? Ini singkatnya kayak gini ya teman-teman, biar nggak bingung. Di chat ada yang nanya nih, No. Di chat ada yang nanya. Ini PPT-nya dibagiin gak, Nin? Dibagiin kok nanti sama nanti sama panitia kayaknya. Iya nanti aku kirim. Kalau nggak salah, kalau aku analisis dari PPT, aku belum ngeliat sih. Nah, apa ini dari bahasa dosennya ya? Soalnya aku ngeliatnya nggak ada, Nap. Atau mungkin nanti aku bakal riset lagi sih, Nap. Mungkin nanti ketika kalian lagi study case, aku bakal riset ini sih. Aku baca ulang. Nabila. Nabila, mana sih? Meeting group chat. Eh, Oke, Nino. Oke, Nap. Thank you, Nap. Nap, Nap. Yang lain ada nggak? Aman ya? Oke, Nino, aku mau tanya dong. Oke, Aza. Gimana? Aku tadi masih agak kurang paham sih sama speech recognition itu maksudnya gimana? Makasih. Singkatnya itu, oh ya, sama-sama. Singkatnya itu kayak ini tuh teknologi di mana ketika kamu lagi ngomong nih, komputer tuh bisa paham arti apa yang kamu omong, tapi melalui suara gitu. Terus juga ada di ininya teks. Teks ketika kamu ngomong nih, misalkan analoginya tuh kayak gini. Di remote TV, aduh, nggak kelihatan lagi. Di remote TV itu ada kayak gini nih, kayak ada Google Assistant. Ketika kamu klik, itu kan langsung buka Google Assistant kan, virtual assistant kamu kan. Habis itu kamu ngomong di sini, tolong buka Netflix. Dia tuh bakal nulis, tolong buka Netflix. Habis itu Netflixnya baru kebuka gitu. Jadi itu tuh proses ketika kamu ngomong manusia. Halo, Ya, kedengeran nggak Aza? kedengaran tapi di akhirnya putus-putus hilang gitu suaranya. Oh gitu. Jadi Hmm. prosesnya itu ketika kamu lagi ngomong, singkatnya itu ketika kamu lagi ngomong ke remote ini analogi aja ya, ke remote ini ke Google Assistant itu tuh udah masuk ke speech recognition. Jadi ketika kamu
ngomong itu dia langsung ngubah suara kamu itu ke teks gitu dari database yang udah dia punya. Ini juga ada sangkut pautnya sama NLP gitu. Oh, oke. Nah, Mereka jadi makasih ya. nyambung gitu. Iya, Aza, sama-sama. Guys, nggak apa-apa ya kalau ada yang mau nanya. Uh, jadi interaktif gitu. Aman? Speech recognition satu aja. Aku ngejelasinnya singkat supaya nggak bingung banget gitu, guys. Gitu. Nah, nanti kan di akhir sesi habis habis sesi video processing itu kan bakal ada study case. Itu habis dari study case itu bakal ada kuis dan kuis itu berhadiah ya teman-teman. Hadiahnya bakal aku bawa pas UTS. Tuh. Selanjutnya computer vision. Computer vision ini teknologi Nino. wajah kamu. Jadi ketika kamu kayak gini aja nih, nah udah langsung kebuka gitu. Tahapannya itu ada empat. Tahapannya itu ada empat. Yang pertama image processing, membersihkan dan menyesuaikan gambar agar lebih mudah dipahami ini sama komputer. Habis itu fitur detection, menganalisis harus punya database-nya dulu, misal kayak model yang telah dilatih. Nah, ini yang tadi aku bilang, object recognition. Habis itu baru deep learning model menggunakan jarak jaringan tiruan atau CNN untuk mengenali pola kompleks. Sebentar, CNN itu adalah bener ya, aku searching dulu kok aku tiba-tiba lupa. Mungkin aku grogi, teman-teman. Aku izin searching dulu ya. Aku agak lupa. Mungkin ada yang tahu CNN itu apa? Itu kayak jaringan saraf tiruan, jadi kayak kalau di otak kan kita punya neuron yang berlapis-lapis. Nah, kalau Ya, nah. di komputer tuh deep learning itu jadi jaringannya berlapis-lapis gitu. Terus di tiap lapisnya itu dia tugasnya beda-beda. Jadi misalnya kayak di lapis yang pertama dia tugasnya yang gampang nih, cuman kayak mungkin ngenalin model. Terus di lapis kedua dia udah mulai lebih susah lagi. Terus lapis ketiga dan seterusnya. Itu sih, jadi kayak otak gitu, dia kayak neuron otak gitu. Nah, betul banget. Makasih banyak Maria buat penjelasannya bantuin aku. Jadi kalau di kita memang namanya neuron untuk di pelajaran biologi kita belajar itu kan. Nah, kalau di komputer namanya itu CNN gitu. CNN itu adalah convolutional neural network. Input layer, height layer, output layer. Ini ya eh, mining ya, Rizga. Halo, Maaf halo. Kak, ngelek Kak, nggak kedengeran. Ngelek mulu, Rizga. Iya, Halo, Rizga. Itu yang kamu chat itu input layer, header layer, sama output layer itu yang data mining iya sih nggak tahu. atau? Aku lupa sih. Waktu itu pernah Oh, dijelasin, cuma makanya kayak, oh yang ini bukan ya, menurut aku. Bukan ya oke. berarti kalau yang Makasih di ya. komputer. Mm-mm. Enggak, aku seneng malah dibantu. Makasih ya. Nggak, aku juga nggak tahu itu nanya. Ah, terus ini ada contoh computer vision teman-teman. Ini tuh kayak lagi di medical imaging. Pas kalian tuh ronsen. Jadi ini di rumah sakit juga dipakai teman-teman AI. Karena sekarang kan komputer udah di mana-mana ya dipakainya ya. Terus ada self driving cars. Kalau kalian ngelihat di sini tuh kayak ada tulisan misal kayak lagi OTW nih, mobilnya mau ke sini atau ada orang atau ada apa. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya? Oke, Iya. Kan ya. gitu.
Dari computer vision aman, teman-teman? Ada yang mau instruksi atau nanya? Bentar Nina aku. boleh tanya nggak? Boleh, Grace. Kan Akan. sering banget ada kejadian kalau misalnya Tesla nih, mobil Tesla. Itu tuh di apa di di realitanya itu sebelah kita tuh misalnya mobil truk besar, tapi di dalam layar computer vision di mobil Teslanya itu malah kayak berbeda gitu. Itu yang mengakibatkan bisa begitu kenapa ya? Thank you. Oke, kalau dari opini aku kembali lagi ya karena AI itu masih di tahap pengembangan, apalagi itu kan menurut aku fitur yang hebat banget ya. Makanya pas itu dosen kita Pak Timothy Yudi itu pernah bilang bahwa jangan terlalu percaya sama AI bagian self driving cars karena namanya AI, namanya buatan manusia, kecerdasan buatan itu kan masih dalam tahap pengembangan ya gitu. Jadi kita tuh belum terlalu 100% harus percaya banget gitu loh. Karena namanya pengembangan harus dikembangin terus gitu. Tapi memang sudah termasuk aman katanya. Cuman ya opini orang kan beda-beda ya. Dan juga menurut aku lebih aman kita ngendarin sendiri gitu. Kalau urusan kayak truk di samping kita ternyata nggak terdeteksi ataupun apapun kayak gitu, itu lagi error berarti sistemnya. Makanya harus programming lagi atau harus dikembangin lagi gitu. Ya, Thank Kori. you, Nino. Jelas-jelas. Oke, Grace, makasih Ini ya. mau ini tuh yang dipakai yang di kamera lampu merah itu juga nggak sih? Iya, itu dipakai juga. Jadi misal di database polisi itu ada ketentuan bahwa kalau misalnya nggak pakai helm itu akan langsung difoto atau kalau nggak pakai seat belt itu akan langsung difoto. Nah itu juga termasuk contoh penerapan di computer vision itu. Oke. Makasih Rizga. Tapi kok aku masih heran gitu deh, kenapa si kamera ini bisa fokus ke helmnya gitu, bisa fokus ke plat nomornya, bisa fokus ke seat beltnya. Gimana caranya dia bisa kayak gitu ya? Karena mereka dilatih gitu dari data yang udah ada. Jadi misalkan ketentuannya adalah fokus pakai helm. Ya berarti mereka di pertamanya itu dirakit dan diprogramnya itu untuk nyari fokusnya seperti itu. Baru mereka diajarkan di bagian machine learning untuk fokus mencari yang melanggar aturan kayak nggak pakai helm ataupun nggak pakai seat beltnya gitu. Ini kan versi gambar dan video atau real time. Ya, real time. Oh lah, berarti kalau misalkan kameranya ngelihat yang kayak bentuknya bulat, terus ada mata, hidung, wah ini berarti orang nih, kepala orang. Itu kali ya, udah dikasih Bisa program. jadi karena rakit datanya kayak gitu sih bisa jadi Bu, tinggal ya harus ada pengembangan kalau misal ada error sih sebenarnya kalau kenapa Maria tiba-tiba velocity. Ah, halo, nge-lag mulu ya Allah, ini masih belum ini garis ga. Dia agak nge-lag sih, Halo, cuma aku suaraku nggak udah kedengeran. paham. Udah aman sekarang nih, udah kedengeran. Sip. Oke, makasih ya. Maaf ya teman-teman, aku minta maaf dulu karena ini hujan, ini di luar kendali aku. Tadi sumpah, Gak tadi apa-apa nih. panas banget, terus tiba-tiba hujan. Gak apa-apa Nina, Maaf semangat. ya. Aman Maaf kak, juga ya aman. Kak, via soalnya nge-lag. Aman, aman. Nino, Nino. Ya,
Berarti kayak filter di Instagram gitu juga pakai computer vision atau enggak? Kan dia bisa kayak ngedetek gitu kan muka kita yang mana, terus habis itu juga filternya ditaruh di muka nih gitu. Berarti computer vision juga. Iya, itu juga salah satu proses dari computer vision. Oke. Makasih ya teman-teman diskusinya. Aku lanjut ya. Karena ternyata sisa 1 jam takut nggak cukup. Habis itu ada namanya video processing. Video processing ini proses pengolahan data video untuk meningkatkan kualitas atau menganalisis informasi adalah frames per second. Ini tuh kayak nggak asing gitu lah. Di 24 fps itu standar film bioskop, memberikan efek sinematik dengan sedikit motion blur. Banyak digunakan di film dan serial televisi. Terus ada 30 fps standar untuk TV dan video online. Nah, ini tuh biasanya yang sering-sering di YouTube, TikTok, ataupun media sosial lainnya. Gitu. Digunakan di YouTube, siaran TV, dan media sosial. Gerakan lebih halus dibanding 24 fps, tapi tetap terlihat natural. Terus ada 60 fps. Ini tuh lebih smooth, digunakan untuk gaming dan video berkualitas tinggi, mengurangi motion blur secara signifikan, digunakan dalam konten gaming, olahraga, dan live streaming. Nah, ada lagi 120 fps atau lebih untuk slow motion gaming high end. Biasanya digunakan di video slow motion. Makanya tuh biasanya kan ada tulisan berapa fps di HP kita kan kalau misal kita pakai mode video slow motion. Pada film atau video biasa, mata manusia tidak terlalu bisa membedakan perbedaannya dari 60 fps, kecuali dalam adegan aksi cepat. Terus ada juga resolusi video teman-teman. Ini tuh pasti teman-teman sering lah ngedengar kayak gini, apalagi yang suka editing video atau jedak-jeduk atau di CapCut ataupun di VN ataupun di Premiere Pro atau dimanapun kan. Ada HD High Definition di 720p. Kualitas lebih baik, masih digunakan di streaming. Terus ada Full HD di 1080p, standar modern untuk video berkualitas tinggi. Ada 4K Ultra HD itu di 2160p, resolusinya lebih tajam. Terus juga eh, populer di TV dan YouTube. Nah, ada juga baru 8K, ya, 8K 8K. Dia tuh di 4320p. Cuman memang masih jarang digunain. Super tajam tapi jarang digunain. Mungkin juga keterbatasan banyak hal ya gitu. Karena kan sekarang lebih umum tuh kita pakai 4K kan. Ada juga namanya, aku nggak tahu ini cara bacanya gimana, kuda atau cuda atau apa ya teman-teman. Mohon dikoreksi kalau aku salah ngomong ya. Apa itu kuda, cuda? Compute Unified Device Architecture adalah platform pemrograman dari NVIDIA yang memungkinkan pemrosesan paralel menggunakan GPU, Graphics Processing Unit, untuk mempercepat perhitungan komputasi berat. Nah, di komputer itu ada namanya CPU sama GPU, teman-teman. Ini kenapa penting? Yang pertama, pemrosesan paralel. CPU memiliki beberapa core, biasanya 4 sampai 16, sedangkan GPU tuh memiliki ribuan core, jadi bisa lebih cepat daripada pakai CPU aja. Terus akselerasi AI sama machine learning digunain dalam training model deep learning menggunakan TensorFlow, PyTorch, dan Crush. Model AI bisa dilatih lebih cepat dengan GPU CUDA dibanding hanya CPU. Aplikasi dalam video processing, real-time video rendering, memproses video 4K atau 8K lebih cepat, terus super resolution. Pokoknya ini tuh kayak pakai AI dalam video gitu. Mungkin apa ya? Salah satu tools AI yang sering dipakai tuh kayak Kling AI. Mungkin kayak teman-teman tahu yang tung 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 sahur, terus terus yang ini kucing goreng goreng goreng. Apa sih yang tolong Bapak dikejar tahu itu. Nah, itu salah satunya pakai itu, teman-teman. Itu salah satunya aja ya contohnya. Tools. Oke, ada yang mau ditanyain, teman-teman? Aku jangan jangan ketawa dong. Ada yang mau ditanyain, teman-teman?
Ada atau kita mau diskusi sebelum ke study case? Aku aku izin. Nino, boleh tanya nggak? Boleh banget. Boleh banget. Sometimes kan kita kalau misalnya kayak sekarang kamu jaringannya nge-lag gini nih. Itu kan kayak mempengaruhi gitu ya. Banget. Berarti Banget. emang kalau misalnya ini tuh apa FPS tuh emang tergantung juga kayak dari sinyalnya gitu. Selain apa ya pokoknya kayak mempengaruhi nggak sih dengan sinyal atau data internet kita gitu. Pertanyaan aku itu. Menurut aku ini tuh kan lebih ke apa ya? Proses editing ya. Mungkin salah satu tantangannya itu juga di internet sih, karena kan semakin cepat internet itu bekerja juga itu akan mempengaruhi kualitas kan. Kalau misal kayak analoginya tuh kalian udah ngeposting video 4K ataupun video yang HD banget di TikTok gitu. Terus ternyata kalian nge-lag. Biasanya tuh ya ini biasanya ya. Biasanya tuh ikutan apa ya agak ngeblur juga videonya gitu. Menurut aku sih mau pengaruhi ya. Cuman mungkin aku bakal riset lagi sih Oke. Thank you. gitu. Makasih Grace. Mungkin yang lain eh, teman-teman ada? Mungkin aku mau nambahin boleh nggak Nina? Boleh Maria, boleh banget. Jadi tuh waktu NLP, waktu yang sesi kita bahas NLP tuh aku ingat banget dosennya tuh jelasin tentang tokenization. Jadi aku mau nambahin itu sih. Jadi kan kamu belum bahas. Nah, teman-teman, jadi kalau tokenization itu dia tuh memecah teks menjadi unit-unit yang lebih kecil yang disebut token. Jadi kayak misalnya nih ada kalimat saya mau makan nasi. Nah, nanti tuh si AI ini tuh bakalan kayak memecah-mecah jadi lebih kecil gitu. Jadi kayak saya terus mau makan nasi. Itu kayak dibagi-bagi per kata. Nah, tujuannya apa sih dibagi-bagi per kata atau per karakter itu? Tujuannya tuh biar si komputer tuh lebih paham gitu apa yang mau kita minta kayak gitu. Jadi lebih mudah buat misalnya kayak mau nerjemahin teks atau mungkin mau mengklasifikasikan teks itu biar lebih mudah sama lebih akurat kayak gitu. Udah sih itu aja. Soalnya kemarin Makasih, dibahas. makasih Maria, aku lupa nambahin. Maaf ini kesalahan aku. Gak apa-apa. Maaf ya, aku aduh ya Allah. Astaga Tuhan. Oke. Makasih Maria. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyain atau diskusi lagi kayak tadi, nambahin boleh banget sumpah teman-teman. Karena kan kita sama-sama masih belajar ya. Jadi ini bukan mau menggurui gitu. Kita belajar bareng aja. Aman teman-teman ya? Kalau aman, aku mau bagi ada yang satu keluar siapa ini? Ya udah. Aku mau bagi breakout mana sih breakout room. Jadi bakal ada study case teman-teman. eh Mana ya? Nah, jadi ini tuh simple banget study case-nya. Jadi nanti bakal aku bagi-bagi ke 7 breakout room. Ini random aja ya teman-teman ya biar agak cepet. Mau di SS dulu nggak study case-nya teman-teman? Ada 7. Jadi nanti setiap satu breakout room tuh dapat satu study case gitu dan waktunya 20 menit ya guys. Habis itu kita bakal habisin di quiz. Itu. Aman kan ya? Oke, Boleh. aman. Oke. Ini study case yang pertama. Apa aku kirim di grup? Udah di foto belum? Atau di ini? Boleh kirim grup. Oke, sebentar ya. Aku buka WA.
Jadi ini ada 7 dan ini satu sesi itu kayak udah termasuk sama semua ininya kok. Jadi nggak jauh-jauh dari yang udah kita bahas. Bentar. Duh, takut banget sih nge-lag ini. Kenapa sih? Tumben banget. Aku bagi ke breakout room ya guys. Dari sekarang. Selesainya di 16.15. Aman kan ya? Oke. Di list ya guys nanti biar aku tahu siapa aja yang dapat ini gitu. Makasih teman-teman. Oke, thank you. Kok belum ini ya? Aku fotoin ya ininya. Not join. Oh udah deh, udah join. Auto deh. Bisa join yang belum ya guys. Maria, Jojo, Catherine bisa join. Terus siapa lagi nih? Sesuai room ya. Guys. Soal sesuai room ya. Ini satu grup berapa? Satu grup tuh ada 4, 3 sampai 4. Leoni bisa ke ini nggak? Kak Cinta, halo Kak. Iya, Kak. Oh ya, gabung ke breakout room ya Kak. Jadi kita lagi diskusi buat study case. Oh, Kak, oke, Kak. Kakak ke room 5 Kak. Di sini aku langsung ditujuin ke room 6, Kak. Oh, Nggak oke. pilih. Ntar aku ganti ya Kak, sorry. Oke. Sorry ya Kak, sumpah aku nggak tahu kalau bakal nge-lag kayak gini. Sumpah aku bener-bener gak tahu. Aman, aman, aman. Bener-bener nge-lag banget. Mm-mm. Ini bener-bener. Anjir, oh jangan ngeledek. Oh, belum di mute. Kakak dari B berapa Kak? Panitia. Sama, sama Oh gitu. B28. Sama. B28. Ya, Dari 28. jurusan? Gua manajemen. Oh manajemen. Ya, kamu jurusan apa? Aku PGSD, PGSD. Oh, Pendidik guru, pendidikan guru, guru guru. ya. Oh, ya. Hmm. Ada juga kan manajemen kan, AI. Ya ada AI-nya ada. Kalau aku ada salah tadi jangan diambil ya ilmunya ya.
Aman, aman. Parah ini, parah sumpah. Aku mau ngeliat deh. Bisa nggak ya join ke siapa ya? Aku ke breakout room dulu ya Kak. Coba mau ngeliat Oh ya, aman. info. Aman, aman. Oke, thank you. Ya, silakan. Siapa ya? Rizka deh. Yes. 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 Yes.
Levi udah. Udah. Terlalu gampang ya? Enggak kok, Dino. Enggak, aku tahu. Aku jadinya nyesel. Tadi aku susah banget study case-nya, tapi enggak lah. Enggak apa-apa kan, Dino. Kan belajar bareng-bareng. Keren, keren. Gila, room 2 paling cepet nih, room 2. Disusul Sabrina. Gaby, Jojo. Oh, room 1 udah selesai semua. Niko, Ojan di sini sih. Oke, aku tarik ya teman-teman. Ini ada 21 orang aja ya. Si saya saya kurang tahu, Kak. Oh, iya, baik, Kak Samuel. Ya udah, sebentar ya, Kak. Saya coba ini. Kelompok 1, Gabriela, Jonathan. Halo, Gabriela, Jonathan, Andi, Sabrina. Oi, Oke. Boleh dijelasin gimana tadi hasil diskusi study case-nya? jadi menurut kelompok kita eh, teknologi yang seperti e-commerce ini tuh termasuknya bagian dari AI sih menurut kita. Soalnya ada NLP, pastinya ada NLP kayak kayak waktu kita search, kita typing lah barang yang mau kita cari, mereka kan pasti juga memahami maksud yang dari kata-kata yang kita cari lah. Terus dia bakal kasih referensi, bahkan ngasih referensi yang lebih banyak dari yang kita butuhin karena dia tahu apa dia bisa menyesuaikan sinonim atau ber, apa ya namanya ya kata-kata yang terkait lah jadi kayak kita cari sepatu putih pasti eh dia kasih saran referensinya tuh banyak sesuai dengan yang kita cari dah gitu aja. Oke, betul banget deh. Jadi
apa ya, di prosesnya itu kan banyak banget, kayak misalnya yang tadi kamu mention NLP dan semacamnya gitu kan. Karena memang dia itu merekomendasikan dari sebelumnya, data kamu sebelumnya gitu. Oke, makasih eh, Sabrina, Jojo, sama ya ada dua, Levi. Kalau dari kelompok kami, kelompok 2, ini langsung jawab pertanyaannya aja kan? Iya. Nah, pertanyaannya itu jenis pembelajaran mesin apa yang digunakan dan mengapa? Nah, dari study case Hmm. yang udah mengisi, kami menjawab kalau jenis pembelajaran mesin yang digunakan itu adalah supervised learning. Alasannya karena aplikasi tersebut membaca foto makanan lalu menampilkan informasi spesifik seperti yang di study case itu. Kalau ini makanan pedas atau makanan ini cocok untuk diet. Artinya apa? Artinya AI sudah dilatih dengan banyak data makanan yang sudah diberi yang sudah diberi ini apa namanya label. Label. Jadi, sebelum aplikasi bisa menebak makanan itu makanan apa, dia sudah diajarin dulu dengan contoh-contoh yang jelas dan ada jawabannya. Dan aplikasi itu berarti udah coba-coba dan belajar dulu dari banyak foto makanan yang udah dikasih tahu jawabannya. Jadi dia udah ngerti kayak, oh kalau lihat foto ini berarti itu makanan pedas. Atau kalau lihat foto ini cocok buat diet. Itu sama kayak kita waktu belajar dari buku latihan nih. Kita lihat soalnya. Nah, kita tahu jawabannya karena apa? Karena udah dikasih kunci jawabannya. Lama-lama kita hafal pola soalnya itu dan kita akhirnya bisa nebak sendiri. Begitu. Oke, betul banget. Betul banget, dari kelompok 2 itu tuh masuknya ke supervised learning karena memang dari sistemnya itu kan udah diberi label dulu kan mengenai, oh ini tuh pedes nasi gorengnya, oh ini tuh apa. Jadi dia tuh bisa klasifikasinya itu cepat dan juga tepat karena memang datanya dari database AI itu udah dikasih label gitu. Thank you ya dari kelompok ICE diskusinya. Thank you. Ya, selanjutnya kelompok 3 ada Alia, Putri, Paul, Paulina. Iya, Nino. Paulina. Jadi kalau yang kelompok tiga itu kan study case-nya tadi ketika menggunakan lampu pintar Paulina, di rumah. Alia. Iya, jadi ketika menggunakan lampu pintar di rumah, terus kita pengen matikan lampu, kita tuh kayak ngomong matikan lampu, lalu lampu tersebut padam tanpa perlu menekan tombol. Nah, pertanyaannya itu teknologi apa yang digunakan dalam fitur ini dan bagaimana suara bisa memproses jadi aksi. Jadi kelompok kami udah diskusi dan hasilnya adalah eh, ini masuk ke speech recognition. Jadi suara yang kita keluarin itu diubah jadi aksi nyata berupa lampu yang dimatikan. Jadi alurnya adalah speech recognition dulu. Sistem ngenalin dulu nih suaranya. Kita uh, ngomong apa dan dirubah jadi teks dulu gitu. Nah, teksnya itu masuk ke program yang udah diprogramin sama lampunya. Ada juga abis kayak gitu natural language processing itu main. Jadi teks itu dianalisis dan dipahami maksudnya segala macam. Abis kayak gitu baru dibuat decision making dari si lampunya tersebut. Lampunya ini tahu akhirnya bahwa kita pengen matiin lampu dan ada smart device control berupa aksi yang nyata lampu tersebut dimatikan. Seperti itu, Nino. Oke, good, betul banget. Jadi itu tuh masuknya ke teknologi speech recognition karena memang itu kan ngubah dari suara manusia, suara kita kan, itu habis itu diubah jadi aksi perintah digital. Misal kayak di soal, dia tuh bilang bahwa matikan lampu gitu. Nah, dia tuh ngeproses tuh matikan lampu. Itu tuh jadi dibagi-bagi dulu, habis itu baru dia langsung ke eh, pengertian perintahnya, baru dia ke aksinya gitu.
gitu, sesuai suara yang dia terima. Oke, makasih Alia dan teman-teman, betul banget. Selanjutnya ke kelompok 4 ada Samuel, Maria, sama Kori. Silakan. Oke, Oke, no, gue Samuel. bakal ngewakilin kelompok gue buat ngejelasin. Nah, jadi di Baik. study case yang nomor 4 ini itu kan kita unsupervised learning kan. Jadi di sini tuh kasusnya itu sebuah aplikasi musik secara otomatis mengelompokkan lagu-lagu yang didengarkan ke dalam playlist seperti happy mood, santai, dan nostalgia. Padahal kamu belum pernah memberi label ke lagu-lagu tersebut. Nah, di sini tuh pertanyaannya apa jenis pembelajaran mesin yang digunakan dan bagaimana sistem ini bekerja tanpa data berlabel. Nah, jadi dari yang tadi kelompok saya sudah diskusikan itu kita menggunakan mesinnya itu eh, data mining gitu. Nah, jadi kenapa kita menggunakan data mining? Karena di situ tuh benar-benar digali di situ. No, kan di sini kan udah dijelasin kan yang pertama itu eh, di sini tuh dia nggak ada polanya, jadi kayak masih luas gitu. Nah, bagaimana AI-nya ini bekerja? Yaitu dia Jadi dia bisa yang pertama dia cari tahu itu dia cari tahu karakteristik atau pola dari lagunya tersebut dulu. Nah, nanti kalau misal udah nentuin nih, nah dia baru bisa mengelompokkan misalnya kan di situ ada misalnya contohnya yang lagu Happy Mood. Nah, itu tuh mungkin si AI-nya itu bakal kayak mengelompokkan misal dengan lagu dengan tempo yang cepat atau nada-nada ceria itu bisa dikelompokkan dalam lagu yang happy mood. Nah, terus yang lagu santai itu lagu dengan tempo lambat dan suara yang lembut. Nah, untuk lagu nostalgia itu kalau biasanya lagu-lagu lama dengan gaya 90-an atau yang biasa kalau dulu kan kayak rock atau retro gitu. Mungkin itu sih dari kelompok saya, no. Oke, betul banget. Itu masuknya ke supervised learning karena memang kita kan nggak ngasih data kita. Misal kayak kalau kita suka ini, kita suka itu, kita suka ini. Tapi itu secara otomatis aja dan apa ya kayak em, spontan gitu ya. Tiba-tiba tuh udah ada playlist happy, playlist bucin, playlist jeduk-jeduk angkot atau playlist apapun gitu. Karena memang kita tuh sering nyetel lagu itu ataupun kita sering apa ya kayak cari pola sendiri dari apa yang kita suka gitu. Itu pembelajaran mesinnya di unsupervised learning. Betul banget gitu. Makasih Samuel dan teman-teman. Selanjutnya di kelompok 5 ada Nabila, Ahmad Fauzan, Syakbani, Rosda, Syafa, sama Cinta. Jadi aku perwakilan dari kelompok 5. Aku mau em, apa ngejelasin study case yang kami dapat itu computer vision. Jadi pertanyaan itu teknologi apa yang memungkinkan kamera bisa mengenali objek seperti helm dan wajah manusia secara otomatis. Dari jawaban yang sudah kami diskusikan, yaitu teknologi yang dapat digunakan itu tetap AI. Soalnya kan kecerdasan buatan itu di mana dalam kasus ini bagaimana bisa mengenali objek helm atau wajah manusia secara otomatis dengan computer vision. Karena computer vision juga itu kan bagian dari AI yang dimana komputer juga bisa melihat dan mengerti gambar atau video selain itu. Juga dengan adanya deep learning, di mana si komputer ini bisa belajar dari data yang sudah pernah dilihat, misalnya foto orang pakai helm atau nggak pakai helm. Dari si deep learning ini, kamera itu dilatih pakai banyak gambar-gambar. Kayak gambarnya itu orang pakai helm atau enggak, kameranya itu tahu nanti kayak si orangnya tuh, oh ini orang gak pakai helm atau oh ini orang gak pakai helm kayak gitu Nino. Oke, betul banget kelompok 5. Jadi itu tuh memang tetap aja ya AI itu kayak semacam payungnya gitu. Itu tuh dia kayak menjebatani antara berbagai macam teori yang udah ada kayak misal computer vision, speech recognition, dan maaf, dan lain-lain. Ngapain Maria sih? Jadi itu tuh masuknya memang ke computer vision karena kan memang dia tuh fokusnya dalam melihat kayak gambar ataupun video kan. Misalkan tuh kayak yang tadi kamu omong objek helm. Jadi kalau misal di datanya memang ada ketentuan harus pakai helm dan ternyata nggak ada, berarti itu kan langsung terdeteksi gitu. Betul banget. Terima kasih ya Syafa dan teman-teman.
Kita lanjut ya, karena kita nanti mau kuis. Selanjutnya di kelompok, oh kelompok 6 nggak ada ya? Kelompok 7 Grace Margareta sama siapa aja ya? Kalau tadi aku sama Catherine sama Yobela. Oke, oke, oke. Berarti total pertanyaannya sekarang 6 ya? Oke. Boleh kamu? Oke. Tadi kita dapat study case tentang AI dengan atau tanpa machine learning. Eh, Jujur tadi karena mereka berdua ada kesibukan masing-masing, jadi aku memikirkan ini sendiri. Cuman kalau salah mohon maaf banget ya. Gak apa-apa. Iya. Kalau dari pemikiran aku, tadi kan dua aplikasi cuaca digunakan. Aplikasi H hanya Mm-mm. menampilkan data sesuai sensor tanpa bisa menyesuaikan dengan kebiasaan pengguna. Sementara aplikasi B bisa menyarankan si usernya untuk menggunakan payung saat tahu kalau misalnya usernya itu sering lupa membawa payung saat hujan gitu. Nah, pertanyaannya mana yang menggunakan machine learning dan mana yang tidak? Terus kenapa? Tadi itu kalau menurutku tuh kayak yang menggunakan machine learning itu lebih ke yang apps yang B ya, aplikasi yang B. Tapi sementara yang A tuh enggak. Soalnya kenapa? Karena aplikasi apa namanya? Aplikasi B itu udah apa namanya? Udah ada tipe tipe dari apa namanya? Tipe dari machine learning yaitu yang apa tadi? Supervised learning. Voice learning. Supervised learning di mana itu tuh maksudnya aplikasi yang B ini tuh udah kayak dilatih atau didata sama programmernya untuk membuat data gitu kan apa namanya supaya si user aplikasi B ini tuh buat apa ya aware gitu loh eh, kalau apa biasanya kan dia lupa gitu ya jadi diingetin lagi gitu jadi kalau misalnya hujan gitu aplikasi ini tuh bisa mengingatkan si usernya buat bawa payung gitu itu aja sih. Oke. Thank you ya Grace, aku apresiasi banget karena kamu kan tadi sendiri kan. Betul banget dari hasil pemikiran kamu bahwa yang B itu memang menggunakan machine learning karena kan memang dia tuh apa ya? Dia itu diprogram supaya mengingatkan misal ada notifikasi pengen hujan atau notifikasi apa gitu. Jadi dia tuh langsung memberi saran sama penggunanya. Tapi kalau aplikasi yang A ya udah dia benar-benar statis, dia kayak gitu aja gitu. Dia nggak bisa beradaptasi dengan data-data atau hal baru gitu misalkan ya karena memang dia di programnya hanya untuk menampilkan data aja nggak buat memberi saran atau notifikasi atau foto. Betul banget Grace. Thank you ya Grace ya. Thank you Nino. Oke, ada yang belum kebagian ngomong nggak teman-teman? Udah semua ya? Lagi untuk ininya ya, quiz. Jadi nanti teman-teman scan, habis itu masuk ke webnya. Ini ya, udah kelihatan belum guys? Sudah Kak, sudah kelihatan. Udah. Ya. Aku belum buka, bentar. Bentar, aku belum buka sih. Harus dibuka dulu. Bentar, bentar. Bentar ya teman-teman, aku lupa aku belum join. Udah bisa diakses belum ya itu? Ya, aku masih nggak bisa sih. Nggak bisa ya? Bisa nggak kira-kira? Bisa tapi kayak hasil tantangan ini sudah ada itu gimana Nino? Coba aku kirim di WA ya. Oke.
Coba kalian scan yang ini. Soalnya di sini belum ada player gitu sih. Ini pertanyaannya mudah kok guys. Tapi aku cuma ngambil satu pemenang ya. Belum bisa masuk, Kak. Belum bisa ya. Kenapa ya? Serius nggak bisa? Ini Nabila tapi udah bisa masuk. Oh iya, Kak, sudah. Saya sudah bisa. Terima kasih. Oh, iya. Iya Kak Rizga. Maaf ya Kak Rizga. Kak Maria kebetulan lagi ini ya di Gunung Tidar ya. Lagi latihan sama Pak Prawowo ya. Ini lagi latihan ngedaki. Oh, oke baiklah hati-hati ya Kak. Soalnya di Jakarta kita lagi hujan Kak. Di sini baru masuk berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mungkin teman-teman yang lain ada yang kesulitan. Baru 7 orang. Ada yang kesulitan nggak? Udah 8 orang. Kita mulai di 16.32 ya. Oke, Kak. Kak, Iya Kak ini Fauzan. Fauzan nge-lag Kak katanya Kak dia. Dia nggak bisa join. Oh, mungkin di reload dulu nggak apa-apa. Masih ada 2 menit lagi kok. Ini Apung siapa ya Apung? Apung, Apung siapa ya guys? Bukan saya kok, Kak. Baiklah siapa? Jauh. 1 menit lagi kita mulai ya. Jojo nggak ikut Jojo. Maria nggak ikut. Oh iya ada. Alia nggak ikut Alia. Ice. Nino, maaf, aku nggak bisa ikut soalnya error. Aku lagi di luar. Oh ya udah nggak apa-apa. Oke kita Nama aku ya. apa? Hadiahnya buat aku aja nih. Oke, udah ya guys ya. Aku mulai ya. Aku mulai ya. Sebentar. Oke, Kak. Oke. Udah ya, udah kemulai ya. Udah kemulai belum guys? Udah. Udah. Semangat, semangat. Udah, Nen. Kapan konsep AI pertama kali muncul? Hayo. Tadi. Tadi udah Kok dia dijelasin. aku nggak ada pertanyaannya? Pertanyaannya sama Nino jawabannya nggak munculin, ada. Nina. Pertanyaannya mana, Nino Nino? pertanyaan. Ah, nggak Nino ada. munculin. Di search Nino. Demi apa? Nino. Anjir. Bentar. Nino. ulang, Ya Kak, jangan ulang, ngajak Kak. ribut ya Nino. Jangan ngajak Nggak ribut. ada. Nino Nino, santai Itu aja cuma Nino. share Santai screen. aja, Nino. Share Nino screen. Nino santai share itu screen. gugup Ya, banget. sabar ya teman-teman, bentar ya. Sabar ya, bersabar. Ya udah Ya, diulang deh. udah Protes nih. Ya udah diulang, Ini tangan diulang ya, gue diulang sampai ya. ke Diulang belahan ya. nanti. Iya, ya, Kak, nggak apa-apa, ulang aja, Kak, nggak apa-apa. Serius, tapi buruan ya. Kamu yang buruan Nino. Iya.
Tapi di sini nggak ada yang bener. Ada yang bener satu. Emang kepencet gak sih? Ini mau diulang serius. Iya, Kak. Ya ini gak ada pertanyaannya Iya, iya. Nino. Ya, diulang. Ya udah deh, maaf deh. Maaf ya. Kan aku nggak tahu. Ya udah bentar. Tapi buruan ya durasi soalnya aku nggak Iya, enak. Kak. Iya, Hadiah Kak. gacha Maaf. aja nggak sih? Ayo Gak lu apa-apa Nino, kan, ayo Kak, lu, lama ayo lu, dikit. Maaf. Maaf lah. ayo lu Nino, ayo lu. Gitu lu. Jangan gitu Ntar lah. VC lewat WA aja, Nino. Baterai lu habis. Nah, oke. Matiin. Ayo guys, gercep guys. Aku nggak enak, takut melebihi waktunya. Boleh lebih nggak sih ini? Habis ini udah kok. Tapi di kalian ada kayak tulisan teksnya gitu nggak? Misal kayak 1990 sekian Gak gitu. ada. Nggak ada, nggak Kak. ada. Benar-benar Sumpah? cuma kotaknya doang, Kak. Kita Tadi gambar kita. doang. Mm-mm. Masa sih? Gimana sih Kak? Maaf kan aku nggak tahu. Tapi aku tahu tadi kenapa nggak ada. Soalnya belum aku show question and answer. Tapi Astaga. Kasih loh, Nino. Astagfirullah. Suruh gacha ya, Nin. Disuruh pakai feeling. Indigo ya udah bilang. maaf ya. 16.36 kita mulai. Maaf ya, aku kan nggak tahu. Minta maaf mulu, Nino. Jujur aku. Ya kan aku nggak tahu, sumpah aku bener nggak tahu ini kali ini. Maaf ya. Iya. Minal aidin, guys. Udah lewat. Iya maaf ya Bu. Devi nggak valid. Ya, Bu. Maria Well nggak done. valid. Ini 14 aja. Tadi bukannya 18 ya yang ikut. Syafa nggak ikut, Syafa. Aku udah Kak. Kamu tuh mencurigakan siapa sih nama kamu? Astaga, gue udah tahu siapa nama itu lu. pasti. Iya, astagfirullah. Abis lebaran aja fitness. Iya, udah pasti. Ngomong ya berarti ya. Oke, dimulai. Sumpah siapa yang valid? Tapi ini kok di pause ya your share screen? Ya Nino. Satu, kapan konsep AI pertama kali muncul? Kapan emangnya? Kapan? Yang merah 45, yang biru 80. Ada kok, ada. Nino ada kok, di kita ada. Oh, ya udah. Akhirnya. Iya, Nino Kok salah masih sih? pada salah sih? Emang apa? Jawabannya 1956. Dia nggak mungkin lah AI mah. iya. Siapa yang nemu baru AI masuk zaman ya? segitu? Anjir, siapa yang nemu AI zaman segitu? Capuy. Ya udah next. Ini Capuy doang yang berpikir kayak gitu. Wih, Maria paling atas sama Rizga. Keren. Keluarin kick. Keluarin ilmu lo. Apa alasan utama AI berkembang pesat di tahun 2000? Apa Kayak sih? apa? Apaan Kayak sih? aku mention di awal. Mana ingat. Wih, ini siapa yang salah satu? Pemerintah ngasih duit buat fasilitasi pengguna AI, kagak mungkin. Anjir. Mana ini? Kok nggak bisa show ini sih? Udahan lah, salah mulu. Oh, nggak bisa di show. Wih, Maria nomor 1, Grace nomor 2. Rizga kenapa kalah Rizga?
Aku belum ngerti AI, Kak. Dalam reinforcement learning, bagaimana AI belajar? Aduh, ini kalau sampai nggak tahu, Bu Rahmi marah banget loh. Bu Rahmi sama Pak Koko marah banget kalau kalian nggak tahu. Mr. Jimmy juga marah katanya. Oh ya, Sir Jimmy juga marah nanti. Astaga, masih ada yang salah siapa ini? Tapi aku nggak bisa lihat siapa yang salah. Kenapa ya? Terus nggak ada podiumnya juga, biasanya ada podiumnya nih. Ada, ini Maria nomor 1, Grace nomor 2, Rizga nomor 3, Sam nomor 4, Bill nomor 5. Oke. Salah pencet. Hmm. Apa fungsi utama computer vision? Fungsi utama computer vision. Kok aku nggak bisa ngelihat yang salah jawab gitu ya? Kenapa ya? Aku bingung. Ini masih ada yang salah, tapi aku nggak bisa lihat. Gila, ini masih sama semua podiumnya. Semangat guys. Speech recognition dan computer vision bisa digabungkan dalam satu sistem AI. Bisa apa enggak? Maria kayaknya udah tahu semuanya deh. Aku curiga. Bisa ya guys. Ini Ah, sumpah salah. maaf ya, Semangat kali ya, masih banyak soalnya kok. nggak apa-apa. Grace sekarang Oh, ternyata bisa. bisa. Sekarang Grace jadi nomor 1. Jadi speech recognition sama computer vision tuh bisa digabung karena mereka tuh berkaitan gitu loh kadang. Gitu. Apa contoh penggunaan machine learning dalam kehidupan sehari-hari? Kayaknya ada pertanyaan bonus gitu deh, aku lupa. Betul, rekomendasi film Netflix. Kalkulator biasa nggak bisa ya guys. Terus mengetik di Microsoft Word juga bukan machine learning karena itu nggak otomatis dari AI. Grace nomor 1, Rizga nomor 2, Sam nomor 3. Mengapa AI sering kesulitan memahami sarkasm dalam NLP? Sarkas. Sarkas. Ini untuk teman-teman yang suka sarkas nih, yang suka diomelin sama Sir Jimmy. Kayaknya aku salah deh. Sorry ya, Nino. Aku nggak bisa lihat yang salah siapa gitu, nggak tahu. Oh no. Oh my Ini gosh. 3 orang siapa yang bener? Aku pengen ngeliat banget sumpah. Tapi nggak bisa. Nomor 1 Grace, nomor 2 Maria, nomor 3 Rizga. Speech recognition dapat mengenali semua aksen dan bahasa dengan tingkat akurasi yang sama tanpa memerlukan pelatihan tambahan, bener apa enggak? Kalau kata Sir Jimmy, kuncinya adalah tanpa memerlukan pelatihan tambahan. Salah guys, jadi dia tuh harus terus dilatih, namanya juga AI ya. Jadi makanya kita tuh harus apa ya, ngajar dia terus. Kita harus berkembang gitu. Jangankan AI, manusia juga harus berkembang gitu. Nomor 1 tetap Grace, nomor 2 Maria, nomor 3 Rizga. Kuis nomor 9 adalah apa keuntungan utama dari model Conformer One dalam speech recognition? Wih, banyak banget yang benar. Grace nomor 1, Rizga nomor 2, Maria nomor 3. Pertanyaan terakhir. Ini double point ya guys. Apa aplikasi umum yang menggunakan kombinasi speech recognition dan computer vision? Jadi ini ada 2 double point dikali 2. Pasrah aja lah.
Bener kan? Ya, Yeay. Oh ini aku bisa bisa ini bisa. ya, Tuh. ente. Yeay, tepuk tangan. Yeay. Ayo Eh, siapa nih yang Bukan gue. menurut kalian bukan saya, menang? bukan saya. Hahaha. Podiumnya adalah siapa nih? Rizga nomor 3, Ya, thank you, Grace thank nomor you. 2, nomor 1 adalah siapa nih? Maria. Maria. Sampurna Mil. Hah? Makasih, Sampurna nih. Bacot. makasih ya. Gila. Sumpah Samuel. Samuel dia tuh diem-diem membalap loh. Aduh, Diam-diam takut. kau ya. Enggak, dia pasti buka Gemini. Dia pasti buka Gemini, guys. Eh, tapi Samuel dari Ya tadi pakai ChatGPT Dia coy, curang, emang curang. pakai ChatGPT kan, ya kan? Ya kan? Mana ada Waktunya waktu dia cuma searching, berapa dia detik, searching. Betul, betul. ini Jujur aja deh, Samuel, nggak screenshot usah ya. gitu. Aku screenshot. Gacor. Congrats, Sumpah congrats, Samuel dari tadi Imel. belum di podium. Gokil. Oke, terima kasih Wow. teman-teman. Congratulations. Nanti hadiahnya aku bawa ya. Iya, Samuel. Nanti Ini katanya pesan hadiahnya aku saldo apa? dana bukan? Yes, Saldo, yes, dapat saldo Imani ya Tuhan, dapat Oke. Imani. Buat jajan. Jadi nomor 1 nanti aku ada hadiah khusus. Nanti juara 2 sama juara 3 tetap dapat ya. Makasih, Kak. Gitu. Oh my Terus God, thank you. Ini kita nggak foto. mana ya? Foto angkatan gitu. Makasih. Makasih ya Kak. Nanti tetap dapat kok. Nanti tetap dapat kok. Sumpah. Terakhir adalah terima kasih teman-teman semua. Mau foto? Boleh dong. Aku juga mau foto. Mau. Gimana nih? Aku juga mau foto. Ayo kita foto. Ini kalian nggak mau pada on cam ya? Kalian nggak mau pada on cam? Ayo kita foto yuk, teman-teman. Kebiasaan ya on camnya cuma pas foto. Nggak Nanti apa-apa. kamu diomelin Sir Jimmy. Nanti Yang kalau penting aku kamu dengerin diomelin itu Sir Nino, Jimmy yang tuh. penting aku dengerin. Yang Oh, penting yang penting Nino. dengerin ya. Nanti kamu diomelin sama Sir Jimmy tahu. Karena tidak on cam. Oh, Grace lagi di istana. Ini yang lain mau on cam juga. Cory, terus Sabrina, Putri, Syafa udah live ya? Ada Kak Jevan ya? Tidak ada. Itu di ini. Kio baru bangun tidur ya, Kio? Baru bangun tidur. Main Roblox mulu sih. Oke, ini gimana caranya ya? Kok jadi Maria sama Rizga doang yang gede ya? Kok nggak bisa Aduh. di... Sumpah ini. Sebenarnya Stop share screen gak sih? Oh, gara-gara share Maria, screen. Cie, Maria. Sebenarnya ya guys ya gitu deh. Bentar, ini caranya gimana sih? Kok aku agak norak gitu ya? Kenapa ya? Tolong dong. Rizga kita biru-biru. Kita Iya. velocity aja, guys. No way, Maria. Ini caranya gimana? Kenapa sih Alia nggak support? Bentar. Aku Maaf ya Kak, bentar ya Kak. Lebih Aku diam. 7 Aku menit ya diam. Kak. Aku nggak mau Aku komen. support kamu sama Jojo aja. Jojo nggak ada di sini, jadi kita sama Rizga aja, guys. What the hell? Sorry ya Kak, lebih 7 menit nggak apa-apa lah ya. Iya, nggak apa-apa. Di SS aja ya. Di SS. Iya. Ini gimana ya? Ya udah deh. Siapa yang Aku mau aja foto? yang nge-ses, aku aja yang nge-ses. Oke. 1, 2, 3. Salah lagi. 1, 2, 3. Ya, maaf guys, ke back sekali lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Dan Thank you teman-teman Thank you, semua. thank you Nino. Thank you, Nino udah mau jadi mentor kita. Makasih kakak banyak. Makasih Makasih ya. Bye Thank you ya guys. semua. Boleh lihat. See you See you, next Kak. time. Semoga Dadah, sukses Kak. UTS-nya guys. semangat. Bye. Amin. Bye.